Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mukjizat dan keberkahan yang akan segera kamu nikmati. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Buat Sagittarius. Tapi ingat ya, Sagi, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Sagi semuanya, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sambal kartunya buat Sagi. Oke. Mukjizat dan keberkahan yang akan segera kamu nikmati. Ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Sagittarius. Kita akan coba baca. Semoga Sagi bisa jadikan readingan ini sebagai hiburan ya, ataupun sebagai motivasi bagi kamu, ataupun sebagai alarm bagi kamu ya, untuk mengingatkan kamu akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif ya. Dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Oke, wow. Sagittarius, aku melihat di sini ada pasien. Ini di kartu bottom of the deck ya. Aku merasakan kamu akan bisa sembuh dari semua penderitaan kamu. Kamu akan bisa sembuh dari semua kesengsaraan ya. Dan kamu bisa membuat diri kamu bisa dicintai kembali oleh siapapun. Kamu bisa dihargai oleh siapapun di sini ya. Intinya kamu ini adalah orang yang juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena di sini pasien, kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu juga bisa menyembuhkan orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu juga menjadi orang yang mungkin memotivasi banyak orang ya. Itu yang terbaca di sini ya buat Sagittarius. Oke. Nah, apalagi intinya banyak hal yang mungkin akan kamu dapatkan dari penyembuhan kamu ini. Ya, ini juga merupakan suatu keajaiban ataupun mukjizat yang kamu rasakan. Ya mungkin ada rasa sakit yang dulu sulit dilupakan, tiba-tiba aja bisa sembuh dari semua itu gitu loh. Ya mungkin dulunya kamu pernah kecewa, dikhianati ya, dan kamu juga pernah ditipu, baik itu dalam hal percintaan dan finansial. Namun kamu mungkin tidak berlama-lama dalam kondisi itu. Kamu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari kemarin gitu loh. Ya, intinya kamu tidak akan berlama-lama dalam kondisi yang begitu menyedihkan ya. Oke, ini aku lihat. Ini sangat bagus sekali ya kartu kamu ya Sagittarius. Semoga aja Sagittarius yang mungkin lagi punya masalah dalam hidupnya bisa kamu selesaikan dengan baik ya. Cinta diri kamu ya, kalau kamu mencintai diri sendiri, secara otomatis kamu tidak ingin diri kamu disakiti lagi oleh orang lain kan. Nah, mungkin jika kamu memiliki satu hubungan yang mungkin kamu anggap sering disakiti, ya udah kamu tinggalkan. Karena kan kita kan berkomitmen pada diri kita sendiri bahwasanya aku nggak mau lagi disakiti, ya udah kita tinggalkan dia, orang-orang menyakiti kita ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri. Tapi kalau kamu merasa kayak ya udah aku bertahan aja dengan hubungan ini walaupun aku disakiti, ya aku tahan, aku sabar gitu loh. Nggak juga bisa seperti itu ya. Sagittarius, saatnya kamu harus bangkit, melupakan semuanya ya. Karena kamu juga berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk dicintai, kamu berhak untuk sukses juga ya Sagittarius. Karena aku juga lihat di sini ya, ada cinta ya, ada ancaman juga dan juga ada suatu hal yang tumbuh ya. Nah, ini bisa kita artikan ya, kalau ancaman ini kalau kita kaitkan dengan kalau kita sinkronkan dengan kartu bottom of the deck. Jika kamu tidak menyembuhkan diri kamu, nah otomatis hidup kamu akan terancam gitu loh. Karena kamu berada di kondisi yang mungkin tidak baik. Jika kamu tidak bangkit, ya secara otomatis kamu akan sedih terus, kecewa terus, sakit hati terus ya.
berada dalam kesengsaraan terus. Makanya di sini kamu disarankan untuk memang benar-benar bisa healing ya, bisa sembuhkan semuanya ya. Nah itu, ini aku lihat. Dan aku juga melihat di sini ada love, ada cherish. Di sini perlahan-perlahan ya, saat kamu memang sudah sembuh, perlahan-perlahan cinta akan tumbuh di dalam hidup kamu. Ya mungkin banyak orang juga akan menyukai kamu nantinya, banyak kesempatan-kesempatan yang mungkin akan kamu raih ya, akan banyak mukjizat yang akan kamu dapatkan. Sagittarius ya. Itu yang aku rasakan dari energi kamu ini, dari energi oracle ini. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir jika kamu merasa kayak harus keluar dari zona itu, ya waktunya kamu untuk merubah semuanya. Maka hidup kamu dengan sendirinya akan mulai berkembang. Kamu akan bermekaran, kamu mungkin akan terlihat bersinar kembali ya. Banyak mungkin orang-orang yang akan melihat keindahan kamu, kecantikan kamu, kegantengan kamu ya. Karena pada dasarnya kamu itu adalah orang yang berpotensi memiliki banyak hal dalam diri kamu yang mungkin kamu tidak menyadari ya. Mungkin kamu punya keahlian ini, skill ini, kamu punya pesona, kamu punya daya tarik ya. Sehingga di sini mungkin nantinya suatu saat kamu akan menemukan sebuah mukjizat, yaitu sebuah cinta. Banyak orang-orang yang akan mengagumi kamu, mencintai kamu, menyukai kamu ya. Dan itu sangat membahagiakan bagi kamu. Walaupun mungkin kamu merasa, wah aku pengennya sendiri aja Kak, aku belum mau mikirkan cinta-cinta karena sudah capek juga gitu loh. Di masa lalu aku begini, aku begitu, aku dikhianati, aku ditipu, wah capek banget ya. Makanya di sini akhirnya kamu akan merasakan ya banyak orang-orang yang mungkin mencintai kamu sebenarnya ya. Walaupun kamu merasa kayak aku perlu sendiri dulu, aku perlu mencintai diri diri sendiri gitu ya. Dan mungkin kamu juga beranggapan ataupun punya keyakinan kalau memang jodoh nantinya Tuhan pasti akan pertemukan aku dengan jodoh aku. Nah, itu ya. Di sini kamu akan dipenuhi dengan sebuah cinta nantinya. Sagittarius. Jadi kamu jangan ragu, jangan takut ya. Kalau nantinya kamu harus meninggalkan uh, hubungan yang mungkin awalnya banyak cinta, banyak kenangan ya. Tapi kalau memang tidak ada komitmen, kalau kamu sering disakiti, ya udah, kamu tinggalkan. Kita akan lihat dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini buat Sagittarius. Apa yang terbaca di kartu tarot ini buat Sagittarius? Mukjizat dan keberkahan yang akan kamu nikmati. Wow, ada Pack of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Kita susun dulu ya kartunya ya. Elemen tanah. Ini juga ada Death, ada Scorpio. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada The Moon. Ada Pisces. Buat Sagittarius, aku melihat di sini, dimana kalau di bottom of the deck, aku merasakan kamu saat ini lagi mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Dan itu akan kamu dapatkan. Inilah mukjizat yang akan kamu dapatkan adalah sebuah keseimbangan hidup kamu. Seimbang dalam finansial, seimbang dalam cinta, ya. Ini aku rasakan. Jadi saat kamu mulai memfokuskan kepada diri sendiri, memfokuskan kepada apa yang sudah kamu manifestkan, maka hidup kamu akan seimbang. Jadi kamu jangan ragu. Saat kamu pengen mencari keseimbangan, kamu jangan ragu, ya. Kamu harus optimis bahwasanya kamu akan meraih keseimbangan hidup itu. Inilah yang akan kamu dapatkan ya. Contoh mungkin ya, yang dimana dulunya kamu merasa kayak, kenapa ya kok aku sulit bener cari pekerjaan ya, kenapa ya kok aku selalu nggak punya uang gitu. Nah disitu kamu harus mulai berpikir, kalau kamu fokuskan, wah aku punya pekerjaan ini dan gaji aku segini, aku harus bisa memenuhi kebutuhan aku, bukan sesuatu yang aku inginkan ya. Karena kalau kamu memenuhi sesuatu yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan menjadi orang yang sukses, malah mungkin stuck di keuangan, mungkin belum pertengahan bulan ya semuanya sudah habis begitu ya. Nah, tapi saat kamu memfokuskan kepada apa yang kamu butuhkan, maka hidup kamu akan seimbang di sini. Jadi buat Sagittarius ya jangan terlalu boros-boros ya. Itu yang penting ya. Dan aku juga melihat di sini ya mungkin
beberapa dari Sagittarius saat kamu memfokuskan sesuatu, disitulah semesta mungkin akan menunjukkan jalan ataupun membimbing kamu kepada tujuan kamu ya. Kan aku juga lihat di sini memang ada kartu death. Kartu death di mana kamu harus memutuskan sesuatu ya. Entah itu pekerjaan yang awalnya kamu anggap itu adalah pekerjaan yang bagus ya, tapi ternyata pekerjaan itu pekerjaan yang stuck, tidak punya karir atau mungkin tidak ada perkembangan ya, sehingga kamu meninggalkan itu. Kamu berani untuk meninggalkan itu, mengakhiri semuanya. Kenapa? Karena tujuan kamu ke depannya adalah untuk meraih yang terbaik. Maka itu akan terwujud ya. Begitu juga mungkin dengan cinta, di mana kamu di awalnya saling mencintai, tapi mungkin makin ke sini terbongkar semua keburukan dia ataupun suatu kejelekan dia gitu ya, ataupun suatu kebenaran bahwasanya ternyata dia juga punya pasangan ya. Akhirnya kamu lebih meninggalkan itu demi masa depan kamu yang cerah ya. Jangan kamu merasa kayak aku dikhianati, aku dikecewakan, jangan. Ya, intinya itulah cara Tuhan untuk menegur kamu. Cara Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar buat kamu, ya. Justru jangan kamu menyalahkan gitu ya. Terkadang ada ya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan ya. Kenapa sih Tuhan menemukan aku dengan dia? Nah, padahal sebenarnya tujuan Tuhan itu adalah agar kamu bisa menemukan jalan yang benar gitu loh. Nah, ini kan orang yang bukan bukan yang tepat nih. Makanya Tuhan memberikan suatu kebenaran kepada kamu, memperlihatkan suatu kebenaran, ya. Mungkin dia adalah orang yang toksik atau dia adalah orang yang manipulatif ya, sehingga kamu harus meninggalkan dia demi masa depan kamu. Itulah terkadang Tuhan itu memberikan cara yang berbeda-beda kepada kita ya, untuk menunjukkan suatu kebenaran kepada kita ya. Sagittarius itu yang aku lihat di sini. Dan aku juga lihat di sini ada Nine of Cup. Aku juga merasakan ada kepercayaan diri kamu akan muncul di sini. Kamu akan merasa kayak bahwa ya aku yakin gitu loh, saat aku meninggalkan seseorang, saat aku melepaskan seseorang, atau saat aku ditinggalkan oleh seseorang, aku tidak akan takut gitu loh. Aku punya kekuatan, aku punya keberanian, aku juga punya skill, aku punya pesona, semuanya kamu miliki ya di sini, sehingga kamu bisa mencapai segala sesuatunya yang kamu butuhkan ya di sini. Oke, itu yang harus benar-benar kamu rasakan dalam diri kamu, bahwasanya kamu harus bisa munculkan kepercayaan diri kamu yang mungkin awalnya kamu tidak pede. Wah, kalau aku meninggalkan dia, apakah nanti aku akan ketemu nih dengan orang yang tepat, begitu ya. Terkadang kan kita juga suka seperti itu ya. Terkadang kita suka overthinking duluan gitu. Nah, namun semua itu harus kamu tepiskan demi kesuksesan yang akan kamu raih. Oke, Sagittarius. Dan di sini aku juga melihat ada Four of Swords ya. Ini menggambarkan juga adanya kejenuhan yang pernah kamu alami. Pernah sempat juga kamu merasa kayak tidak bersemangat ya. Tidak merasakan adanya suatu hal yang baru dalam hidup kamu ya. Mungkin kehidupannya begitu-begitu aja yang baru kamu jenuh ya. Makanya di sini aku mulai melihat kamu mulai berpikir, mencari kepercayaan diri lagi ya, mencari sesuatu yang baru lagi ya. Dan aku juga melihat di sini kamu merindukan sesuatu yang dulunya pernah kamu raih. Ya mungkin sempat dulunya kamu pernah menjadi orang yang sukses, atau mungkin kamu pernah bahagia dengan seseorang, lalu memang semua itu harus memang sudah ditinggalkan atau memang sudah hilang ya. Namun di sini akhirnya apa yang kamu rindukan ini bisa akan terwujud kembali. Rasa kesepian kamu ini akan hilang. Rasa kamu merasa kayak apa ya? Saat kamu merasa kayak tidak mampu, sebenarnya kamu mampu. Inilah mukjizat yang mungkin akan kamu dapatkan. Sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang kamu inginkan, atau sesuatu yang kamu manifestkan, ini akan bisa kamu wujudkan ya. Kamu akan bisa menghilangkan rasa kesepian kamu, rasa kejenuhan kamu ya, dengan berpasrah kepada Tuhan ya. Ini aku rasakan. Oke, kita akan lihat lagi dengan kartu oracle. Apa yang terbaca di sini buat Sagittarius? Mukjizat dan keberkahan yang akan segera kamu nikmati. Apakah itu? Ya. Oke. Di sini ada keep moving forward, you goodies.
apa yang kamu lihat sebelumnya, nah itu akan kamu dapatkan. Misal ya, dulunya kamu punya mimpi, atau dulunya kamu punya keinginan, berharap sekali kamu menemukan orang yang tepat, atau menemukan pekerjaan yang tepat, atau kehidupan yang mapan, ya. Dan semua itu memang akan kamu dapatkan di sini, ya. Karena salah satunya ini ada yang mirror. Mungkin beberapa dari Sagittarius akan bertemu dengan orang yang tepat, orang yang mirror dengan kamu, orang yang benar-benar akan menjadi belahan jiwa kamu, ya. Karena kamu berpikir suatu saat nanti saat aku meninggalkan hubungan yang memang tidak ada kejelasan, disitulah nantinya aku akan menemukan orang yang tepat, orang yang mungkin sesuai dengan harapan aku. Inilah dia. Seorang itu mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Sagittarius. Oke. Satu persatu mimpi kamu akan terwujud. Satu persatu doa kamu mungkin akan dijawab oleh semesta. Intinya jangan pernah kamu untuk berhenti berdoa dan berhenti berjuang. Terus lakukan itu semua. Karena di sini ada listen and learning. Kamu harus selalu mendengarkan dan belajar. Mendengarkan mungkin apa-apa yang baik menurut kamu, entah itu dari orang tua, saudara, teman, ataupun siapapun. Intinya kamu harus banyak mendengar, mungkin motivasi, mendengar apa yang disampaikan oleh orang kepada kamu, dan mungkin kalau kamu anggap itu baik, ya kamu ambil gitu loh. Nah, dan kamu juga harus bisa banyak belajar dari apa yang sudah kamu lihat. Ya mungkin kamu belajar dari pengalaman masa lalu, di mana kamu dulunya punya ambisi dalam mencintai seseorang, dulu mungkin kamu terlalu sangat mencintai seseorang, ternyata itu tidak baik. Karena saat kita terlalu mencintai seseorang, saat kita disakiti, maka itu semua akan berbalik menjadi benci. Ya, Sagittarius. Jadi intinya kalau kita mencintai seseorang ya biasa aja. Jangan terlalu 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 dipaksakan untuk harus mencintai dia dengan lebih begitu ya. Sagi. Begitu juga halnya dengan membenci seseorang. Kita tidak boleh membenci seseorang. Karena suatu saat orang itu bisa membantu kita keluar dari keterpurukan kita, maka kita akan berbalik begitu sangat mencintai dia. Ya, intinya biasa-biasa aja. Ya, ini dia. Ya, mungkin di sini kamu harus banyak belajar dan mendengarkan apa-apa yang untuk kamu baik. Ya, kamu ambil. Aku juga lihat di sini ada bloom even if no one is watching. Di sini aku juga merasakan tidak ada satupun yang mungkin tidak tercapai oleh kamu. Semua yang kamu inginkan ini akan bisa terwujud. Intinya kembali kepada diri kamu. Apakah kamu menginginkan itu atau tidak? Dan semua itu tergantung mimpi yang kamu miliki, usaha yang kamu lakukan, ya, doa yang kamu panjatkan. Karena jika semua itu kamu lakukan, maka hidup kamu akan menemukan suatu kebahagiaan. Karena jalan apapun yang kamu tempuh sebenarnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan kamu. Walaupun mungkin terkadang kamu ada punya keraguan dalam menentukan jalan pilihan hidup kamu ya. Tapi sebenarnya semua itu jalannya bagus gitu loh. Ya. Walaupun terkadang jalan itu kita lihat berliku, bergelombang, berlobang ya. Tapi itu semua sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Tapi saat kita menemukan jalan yang lurus, nah di situ terkadang kita akan lengah dengan apa yang kita lalui, ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung kepada kamu bagaimana kamu berjalan di tempat yang mulus atau kamu berjalan di tempat yang berlobang. Nah, semua tergantung kepada kamu yang menjalankan. Jadi buat Sagittarius di sini, kamu sebenarnya it's okay to change the direction. Semua jalan yang kamu pilih itu sebenarnya bagus, tergantung bagaimana cara kamu memperjuangkan di jalan itu, ya. Gitu. Maka kamu akan menemukan mukjizat atau mendapatkan mukjizat dan keberkahan-keberkahan yang akan kamu nikmati, ya. Semoga buat Sagittarius akan selalu bahagia ya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan buat Sagittarius. Semoga bermanfaat, semoga terhibur ya. Semoga bahagia selalu. Sampai ketemu lagi, dadah.